Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman adalah orang-orang yang hati mereka itu tenang, hati mereka itu khusyuk ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ketika menyebut nama Allah, disitulah akan ada ketentraman hati dan jiwa seseorang. Ya, perlu untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri, pada diri kita, sejauh mana ketenangan hati kita ketika kita berzikir kepada Allah. Perlu kita tanya pada hati-hati kita, sejauh mana ketenangan ketika kita berdiri di dalam sholat kita. Sejauh mana ketenangan ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Begitu juga sejauh mana ketenangan ketika kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidangan sepiring nasi, semangkok bakso itu lebih menenangkan, lebih menyenangkan kita dibandingkan ruku dan sujudnya kita dalam sholat kita. Nah, kalau kondisinya demikian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sholat yang kita lakukan masih hanya sebatas melepaskan tanggung jawab. Saya sudah sholat, saya sudah melakukan kewajiban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hanya itu saja dari sholat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya ketenangan hati ketika kita sholat, yang kemudian itu berefek di luar sholatnya kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi di luar sholat, apakah masalah keduniaannya kita, masalah omsetnya kita, atau apa aja masalah-masalah dunia, itu akan menjadi kecil, akan menjadi kerdil, akan menjadi biasa ketika kita merasakan indah dan nikmatnya sholat. Nabi kita Muhammad SAW, para hadirin dan hadirat, adalah manusia yang paling banyak ujian dan cobaannya. Ya, tidak mungkin saya dan antum semua yang hadir di sini ujiannya beliau itu lebih berat daripada ujiannya kita lebih berat daripada ujian beliau, nggak mungkin. Itu sesuatu yang sifatnya mustahil. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ujian seseorang itu tergantung dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Tapi subhanallah, ujian yang menimpa Rasulullah SAW itu menjadi kecil, menjadi kerdil. Karena apa? Karena satu hari satu malam minimal beliau 5 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah beliau merasakan ketenangan. Disitulah beliau merasakan kesejukan. Disitulah semua beban dalam hidup beliau itu hilang ketika ruku dan sujud kepada Allah. Makanya istri-istri Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang. Kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi SAW mengatakan, tidak bolehkah diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maksudnya,
Rasulullah sudah mendapatkan ketenangan hati dan jiwa ketika ruku dan sujud kepada Allah. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita cerita haji itu setahun sekali. Kalau kita cerita bulan Ramadan itu juga setahun sekali. Ya, ketika kita cerita iktikaf itu juga setahun sekali. Tapi kalau kita membahas tentang sholat, dan kemudian kita merasakan ketenangan dan kesejukan dan kebahagiaan ketika kita sholat, kita bisa bayangkan bagaimana bahagianya hidup kita. Dari subuh ke zuhur ada masalah, wah sebentar lagi mau sholat. Ya sebentar lagi saya ingin menuntaskan masalah saya dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dari zuhur ke asar mungkin ada sesuatu yang kita rasakan sempit dalam hidup kita, nanti ketemu lagi dengan Allah. Ya jadi ini yang digambarkan oleh Nabi SAW. Orang-orang beriman itu sebenarnya hidupnya nggak pernah susah, karena satu hari satu malam minimal dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di dalam kita menjalin hubungan dengan istri atau dengan keluarga, antum punya masalah di kantor atau punya masalah di tempat kerja, pulang ke rumah lihat anak-anak, hilang gak masalah? Lihat anak-anak yang lucu-lucu lari manggil abinya, dicandain, antum candain dia, dia candain antum, hilang gak masalah? Hilang. Dan kenikmatan orang beriman bertemu dengan Allah tentunya gak bisa dibandingkan dengan bertemu dengan anaknya. Cuman yang jadi masalah seperti yang saya sebutkan tadi, sholatnya kita itu sebatas melepaskan tanggung jawab. Kalau bisa seringkas mungkin. Yang penting saya sudah selesai sholat. Nah inilah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau ini Asrarus Shalah. Rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya letakkan pada sholat. Sehingga seseorang ketika dia memahami sholat dari setiap gerakan-gerakannya, dari setiap bacaan-bacaannya, maka disitulah dia akan merasakan kesejukan dan keindahan dan nikmat tiada tara dari sholat yang dia lakukan. Dan kita sudah melewati beberapa pembahasan dalam kitab ini, ya, dan juga sudah dibaca oleh Ustadz Abdul Bar, hafizahullah ta'ala. Dan terakhir pembahasan yang dibahas di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala adalah terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Dan pembahasan yang dibahas adalah terkait dengan dua kalimat yang Allah sebutkan di dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sebelum saya baca menyempurnakan ya makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwasannya manusia berketerkaitan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat tempat dia minta tolong. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, yang ada di benaknya adalah Allah. Ya, sebesar apapun ujian yang dihadapi, yang pertama dia ingat kembali kepada Allah. Ini tingkatan manusia yang paling tertinggi. Ya, dan itulah kehidupan para nabi dan para rasul. Kehidupan orang-orang saleh. Rasulullah SAW kesehariannya adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, beliau dikejar oleh musyrikin, bersembunyi dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kita ke bawah, mereka menoleh ke bawah saja, mereka akan mendapatkan kita." Apa kata Nabi SAW yang Allah turunkan ayat dari langit ke-7? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi dia menggabungkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan isti'anah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada jenis manusia yang kedua, manusia yang mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak pernah dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kondisi dan keadaannya. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan circle-nya, dia mengandalkan ya orang-orang yang kuat di sekitarnya. Apapun itu. Maka orang seperti ini dia akan tertipu dengan kekuatannya sendiri. Cepat atau lambat. Dia akan tertipu. Tapi ketika misalnya apa yang telah dia rencanakan, apa yang telah dia atur, apa yang telah dia manage dengan sistem yang hebat. Kemudian tiba-tiba usahanya bangkrut, usahanya rugi, usahanya ditipu oleh orang. Orang-orang seperti ini rentan dengan stres. Bisa dia bunuh diri. Tapi orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan kondisi apa yang dia inginkan ternyata dia tidak capai. Orang yang dia selalu bergantung kepada Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha rahim, Allah itu maha rahmat. Ya, dan apa yang saya inginkan ternyata saya tidak dapatkan, itu bagian rahmatnya Allah. Allah menghindarkan saya dari kejelekan. Dia akan tenang. Nah, jenis manusia yang ketiga, para hadirin dan hadirat, dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kepada Allah. Jenis-jenis manusia seperti ini disebutkan contohnya misalnya, jarang beribadah, jarang sholat, jarang puasa. Tapi ketika punya masalah dalam hidupnya, usahanya bangkrut atau mau ditipu sama orang, uang-uangnya dibawa lari, dalam keadaan terdesak, nah di situ dia berdoa sama Allah. Doanya apa? Dunia yang hilang tadi. Bukan doa ya Allah berikan saya hidayah, ya Allah bimbingkanlah saya supaya istiqomah di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah terimalah taubat saya, selama ini saya lalai dari perintahmu. Enggak, bukan itu yang dia minta. Yang dia minta apa? Dunia dia yang dia harapkan itu hilang darinya supaya bisa kembali. Itu jenis manusia yang ketiga. Ini juga manusia yang jelek. Dan jenis manusia yang keempat, kata Ibnu Qayyim, yang terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia jaga sholatnya, dia berpuasa. Tetapi dia tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat tempat dia minta tolong. Dan inilah kebanyakan kondisi kita. Betul nggak? Sholat betul kita nggak tinggalkan. Puasa benar kita nggak tinggalkan. Tapi ketika punya masalah, kemana dulu kita lari? Telepon dulu orang-orang yang punya kekuatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan. Saya punya masalah nih. Gimana ada solusi? Enggak. Apakah masalahnya besar atau masalahnya kecil? Ya, ribut dengan suami, ribut dengan istri. Ya, yang pertama ditelepon temannya, sahabatnya. Ya, ini kondisi dan keadaan kita. Dan ini menunjukkan kita belum menyempurnakan apa yang kita baca dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan meminta pertolongan di sini ayyuhal hadirun wal hadirat sifatnya mutlak, apa saja. Seseorang itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka sebagian para salaf ketika mereka tidak ada sesuatu garam pun, dia minta sama Allah dulu, baru setelahnya dia menjalankan sebab. Dia minta dulu sama Allah, baru setelahnya dia jalankan sebab. Karena apa? Karena dia telah merealisasikan dua kalimat yang sangat agung ini. Betul nggak apa yang saya sebutkan tadi? Benar, kita nggak, insya Allah kita nggak meninggalkan sholat. Tapi kalau punya masalah, siapa dulu pertama kita ingat? Ingat Pak pengacara, ingat ya macam-macam, Pak polisi, teman saya ada jenderal nih. Ya saya punya link itu di sana, saya punya link di sini, saya punya saudara di sana, saya punya saudara di sini. Itu yang ada di kepala kita pertama. Ya, padahal dalam sholat kita mengatakan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, yang lebih parahnya lagi ahlu syirik. Ya,
Sholat, betul, sholat 5 waktu, berpuasa. Tapi kalau punya masalah, larinya ke kuburan. Punya masalah, larinya ke dukun. Punya masalah, larinya ke tukang ramal. Punya masalah, larinya ke orang pintar. Ya, memang betul kalau yang jatuh dalam syirik, kalau yang kita sebutkan tadi nggak sampai jatuh dalam syirik, tetapi ya pengagungan kita kepada Allah itu masih kurang. Jadi, makanya saya sebutkan tadi, sholat yang kita lakukan itu hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Tapi kalau seandainya kita benar-benar sholat, kita benar-benar memahami apa yang kita baca dalam sholat kita, maka Allah pertama yang akan kita mohon setiap kita punya masalah. Baik, maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Asrarus Shalah, kata beliau, wa ta'amal ilma kaifa yadurul Qur'an kulluhu min awwalihi ila akhiri alaihima. Coba engkau perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an seluruhnya dari awal ayat, dari awal surah ke akhir surah. Ya, itu sebenarnya kembali kepada 2 kalimat. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua isi Al-Quran demikian isinya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu isinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada ketauhidan, seseorang menjadikan Allah satu-satunya zat yang dia ibadahi, dan dijadikan Allah satu-satunya zat yang dia minta tolong dalam semua hajat kehidupannya. Makanya Nabi SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang beliau bisa lakukan sendiri, hampir beliau tidak minta sama istrinya. Hampir tidak ada. Ya. Misalnya jahit baju yang koyak, ya, atau berbuat sesuatu yang beliau bisa lakukan. Boleh nggak kita minta tolong sama istri? Boleh, nggak ada masalah. Dek, tolong ambil minum dong, tolong masak dong, tolong ambilnya dong, boleh, nggak ada masalah. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita jangan terlalu banyak bergantung dengan manusia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ketika tongkat kamu jatuh, ya jangan kamu katakan tolong ambilkan tongkat saya, tapi ambil tongkat itu sendiri dengan tangan kita. Nabi ingin mengajarkan kepada kita agar semaksimal mungkin kita jangan mudah bergantung dengan manusia. Karena ketika manusia itu terlalu dia bergantung dengan manusia, ya tanpa dia sadari, dia khawatirkan apa? Setiap punya masalah seperti yang saya sebutkan tadi, linknya dulu dia yang dia pikirkan. Dan itu dimulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, ujung-ujungnya. Paham ya? Baik. Nah kemudian kata beliau rahimahullah, wa kadzalika al-khalq wal amru wal thawab wal iqab wal dunya wal akhirah. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Untuk apa Allah menciptakan kita? Supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Begitu juga perintah Allah. Apa perintah Allah yang paling besar? Perintah Allah yang paling besar adalah untuk beribadah kepadanya. Begitu juga ats-tsawab, pahala. Ya. Kepada siapa Allah akan memberikan surganya? Allah akan memberikan surganya kepada orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa yang akhir ucapan seseorang itu dah la ilaha illallah, kemana tempatnya? Dalam surga. Begitu juga iqab, hukuman. Kepada siapa Allah memberikan hukuman? Kepada orang-orang yang mereka tidak menjadikan Allah zat satu-satunya dia ibadahi. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan kepadanya surga. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mereka berbuat
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada apa? Kepada ubudiyah, penghambaan diri seorang kepada Allah. Begitu juga dunia dan akhirat. Allah akan memberikan keberkahan kepada penduduk sebuah negeri. Ketika negeri tersebut, penduduk negeri tersebut mereka mentauhidkan Allah. Ketika mereka beribadah hanya kepada Allah. Ketika mereka meminta hanya kepada Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan kami telah berjanji, kata Allah, kepada orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, akan diberikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Akan diberikan kepada mereka rasa aman, diganti daripada ketakutan tadi. Kapan itu? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Jadi ini sumber kebahagiaan. Ini sumber kesuksesan. Ini sumber kemakmuran di sebuah negeri ketika mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sudah menjadi prinsip dakwah Islam. Prinsip dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Min awal ila akhir, dakwahnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang lain-lainnya itu sampingan-sampingan sambil jalan. Ya, tapi yang menjadi fokusnya, yang menjadi prioritasnya dalam mereka berdakwah adalah merealisasikan ucapan atau kalimat yang kita ucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dakwah yang tidak disertai dengan dakwah tauhid tidak akan memberikan berkah. Dakwah yang tidak disertai dengan dakwah tauhid tidak akan memberikan kekuatan. Tapi kekuatan itu sejauh mana kita merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir. Ya kalau ngaji tauhid nanti takutnya jamaahnya nggak datang. Kalau ngaji tauhid nanti jamaahnya pada ngantuk. Ya kalau ngaji tauhid nanti manusia takut. Subhanallah. Kalau kita membahas tentang rahmatnya Islam, kasih sayang Islam, apa sih poin yang pertamanya? Tauhid. Ya karena di situ ada bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia agar manusia tidak bergantung dengan manusia yang lainnya. Karena manusia ketika dia bergantung kepada makhluk itu akan menyengsarakan dia. Sehingga dari rahmatnya Allah menurunkan tauhid ini. Ajaran tauhid agar manusia enggak bergantung dengan manusia. Dia bergantung hanya kepada Allah dan dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau ditanya apa sih kitab Tazkiyatun Nafs yang paling bermanfaat? Kitab Tauhid, itu sudah. Bukan kitab yang lain. Kitab Tauhid adalah kitab penyejuk hati yang paling kuat. Anda silakan baca buku para ulama. Pembahasan yang mereka bahas, ya sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab istiqomah, sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesejukan hati. Poin pertama pasti Tauhid yang mereka bahas. Hanya orang yang ngerti Tauhid saja, dia akan menjadikan bab yang lain, hal-hal yang akan menyejukkan hatinya. Ya, dan kita sudah sebutkan tadi di awal, salat itu adalah hal yang akan menyejukkan hati seseorang. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal istirahatkan saya dengan salat. Nah, apa yang dibaca dalam salat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara ayat yang dibaca, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau yang kami mohon pertolongan. Kemudian kata Syekh, wa kaifa tadammanata li ajalil ghayat. Yang mana di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya ada cangkupan dari puncak tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kalimat apa? Iyyaka na'budu wa akmal wasail. Ya, dan wasilah yang paling sempurna. Apa itu? Wa iyyaka nasta'in. Jadi kalimat iyyaka na'budu ini merupakan puncak yang paling mulia Allah menciptakan manusia, tujuannya untuk ini. Dan wasilah yang paling sempurna yang seseorang akan menghambakan dirinya kepada Allah dengan apa? Menjadikan Allah
satu-satunya zat dia minta tolong. Jadi iyyaka na'budu adalah ghoyahnya, wa iyyaka nasta'in adalah wasilahnya. Wa kaifa ata bihima bi dhamir mukhatab al-hadir duna dhamir al-ghaib. Perhatikan dalam surah Al-Fatihah. Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini semuanya pakai dhamir huwa. Huwa maliki yaumiddin, huwa arrahmanir rahim. Ini kata Syekh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan dhamir mukhatab, dengan dhamir yang diajak berbicara. Karena dalam bahasa Arab itu dan juga dalam bahasa kita Indonesia ada dhamir ghaib. Ghaib itu adalah yang diajak berbicara, yang dibicarakan dia. Kalau mukhatab itu orang yang kita ajak berbicara. Mutakalim kita yang berbicara. Nah, Allah Subhanahu wa taala di awal surah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin itu semua menyebutkan dengan huwa warahmanur rahim huwa maliki yaumiddin. Walaupun domainnya enggak disebutkan. Tetapi ketika pada kalimat untuk kita meminta kepadanya, untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita mohon kepadanya diganti dengan dhamir mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa tujuannya ini? Tujuannya kata para ulama adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah tempat kita meminta. Dan siapa meminta kepada Allah dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah kecewa ketika dia meminta kepada Allah. Terlebih dia barengi permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Ilmu dia tentang Allah. Nabi Zakaria alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Maryam. Ketika Nabi Zakaria memanggil Allah atau berdoa kepada Allah, beliau mengadu kondisi dan keadaannya. Tulang beliau sudah melemah, rambut beliau sudah putih, istrinya sudah menopause, sudah nggak mungkin punya anak. Tapi beliau berkata, ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan yang akan mewarisiku, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Subhanallah. Aku nggak pernah kecewa berdoa kepadamu. Berapa tahun beliau berdoa? Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ya, seseorang yang dia bergantung kepada Allah dan mengenal Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Tapi manusia, ketika dia bergantung dengan manusia, apa sih hasilnya? Gak dibalas WA aja udah jadi pembicaraan, udah jadi gosip. Gak diangkat teleponnya aja kita udah apa namanya? Udah geram, udah macam-macam lah. Itu maksudnya itu efek ketika kita bergantung sama manusia. Memang betul kita harus berinteraksi dengan manusia. Kita nggak mungkin nggak berinteraksi dengan manusia. Cuman saya ingin sampaikan, ketika kita bergantung dengan manusia, ini loh ujung-ujungnya. Tapi ketika kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dan terlebih kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, walaupun kita meminta kepada Allah, Allah belum mengabulkan apa yang kita minta, itu semakin tenang hidup kita. Karena proses menunggu apa yang kita minta itu Allah berikan ketenangan di situ. Betul ya? Ya, jadi kalau antum ya telepon seseorang, balas seseorang nggak dibalas, ya nggak diangkat, atau punya grup, ternyata antum nggak diundang di grup itu, biasa aja atau resah. Berarti kalau kita resah, ya kalau kita kecewa, ya apalagi misalnya nggak mau lagi jawab salam dia, berarti memang parah ketergantungan kita kepada manusia, parah sekali berarti. Ya, nah ini harus kita tinggalkan pelan-pelan supaya kita tenang. Syekh Ibnu Utsaimin pernah menyebutkan manusia ini wataknya manusia ya. Kalau kita tidak minta sama dia, dia marah. Pokoknya kalau kamu punya masalah ngomong sama saya. Marah dia kalau kita nggak cerita hajat kita. Tapi kalau udah keseringan,
Terus kita ketemu sama dia, senyumnya udah nggak lebar lagi, senyum bengkak, udah senyum tapi bengkak. Itu watak manusia, betul nggak? Sekali, dua kali dia masih senyum, tiga kali masih oke. Tapi ketika terus kita minta sama dia akan jenuh, akan bosan. Adapun Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah bosan untuk mendengar rintihan dan permintaan hamba-hambanya. Ini buah dari kalimat atau faidah yang paling agung dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita harus banyak melepaskan keterikatan dengan manusia. Bukan berarti tidak bergaul seperti saya sebutkan tadi. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan wahada maudu, pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebenarnya ini merupakan pembahasan yang butuh kitab yang besar untuk dibahas. Karena di dalamnya sangat banyak makna yang sangat luas. Di dalamnya banyak pembahasan yang perlu diketahui. Ya, walau lal khuruj amma nahnu bisadadihi la'awdahnahu wa basatnahu. Tapi karena memang kitab ini merupakan kitab yang memang ingin membahas tentang asrarus shalah, ada pembahasan ruku'nya, ada pembahasan sujudnya atau lain sebagainya, makanya Imam Ibnu Qayyim hanya menyebutkan isyarat-isyarat saja. Bagaimana agungnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan siapa faman aradal wuquf, siapa yang ingin membahas lebih panjang lebar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah kami bahas kata Ibnu Qayyim, faqad dzakarnahu fi kitab Marahil Asairin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau punya kitab judulnya Marahilus Sairin bainal manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau dikenal dengan kitab Madarijus Salikin. Kitab apa? Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dengan pembahasan yang panjang tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga dalam kitab Risalah Al-Misriyah. Dalam kitab Risalah Al-Misriyah, dan disebutkan oleh Mu'alik di sini, kitab tersebut tidak didapatkan. Ya, tidak didapatkan tulisan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, Ibnu Qayyim membahas itu dalam kitab As-Salat wa Hukmu Tarikiha. Beliau membahas tentang hukum salat, tentang kitab salat dan hukum meninggalkan salat. Nah, beliau bahas tentang keutamaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Nah, kemudian selesai pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita masuk pembahasan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Para hadirin dan hadirat, sebelum saya baca, ketika kita pergi ke tempat seseorang yang kita butuh sama dia, apakah kita ingin pekerjaan, apakah kita ingin pinjam uang, ataukah kita ingin dia menjadi pemberi syafaat untuk kita dalam sebuah urusan. Yang penting kita lagi sedang butuh sama dia. Berarti kita akan berharap dia bisa bertemu dengan kita secepat mungkin. Betul kan? Karena kita menaruh harapan sama dia. Dan pertemuan kita dengan dia adalah pertemuan yang sangat istimewa. Mau siapapun mau hubungi kita nggak penting. Yang penting si fulan ini memberikan jawaban, oke, kamu ke rumah saya. Nah, sekarang ketika kita menuju ke masjid, kita bawa dosa enggak? Kita punya dosa enggak? Kita punya dosa. Kita berbuat kezaliman atau tidak? Kita berbuat kezaliman. Kita butuh kasih sayang Allah enggak dalam hidup kita? Butuh. Kita butuh rahmatnya Allah atau tidak? Butuh. Kita butuh kasih sayang Allah atau tidak? Butuh. Kita butuh Allah menyelamatkan kita di neraka atau tidak? Kita butuh nggak Allah masukkan kita dalam surga? Butuh. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ingin saya tanya, mana yang lebih semangat kita berangkat ke rumah orang yang kita ingin pinjam uang dari dia, atau ke rumah orang yang kita butuh pekerjaan dari dia, atau butuh tanda tangan dari dia, atau berangkatnya kita ke masjid untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada kita kebaikan? Mana kira-kira? Bahkan
tidak sedikit kita cancel sholatnya dulu karena ada janji sama orang, saya butuh tanda tangan dia. Kita nggak sadar tanda tangan dia itu diberikan ataukah tidak diberikan kepada dia, itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah nggak urusan kita? Maka seharusnya bagi kita semuanya, kalau kita ingin dimudahkan semua urusan kita, utamakan, prioritaskan sholat dalam hidup kita. Karena di dalam sholat itu kita akan membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Kita butuh hidayah. Kita butuh selalu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah lah semua urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Walaupun apa yang kita harapkan itu kita tidak dapat. Tanda tangan itu kita tidak dapat. Ya, ketika Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kita, itu menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Ya dunia, bisa saya dapat, bisa saya tidak dapat. Ya dunia, kalau memang itu rezeki saya dapat, itu memang bukan rezeki saya. Kan begitu, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Lagi-lagi poin yang kedua, seperti saya sebutkan tadi, ketika kita bergerak untuk menuju ke sholat, bergerak untuk ke masjid, yang kita tahu kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu kita akan baca doa ini dalam sholat kita, cuman hanya sekedar kalimat. Cuman sekedar kalimat saja. Gak ada esensi di balik kalimat itu yang kita fahami. Tetapi ketika kita memahami esensi dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Saya adalah hamba yang lemah. Saya hamba yang butuh dengan Allah, setiap saat saya butuh dengan Allah. Iya, maka saya harus bergegas untuk minta dan mohon kepadanya. Ya. Disitulah kita memahami esensi dari sholat yang kita lakukan. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tsumma la yata'ammal 'abdu dururatahu wa faqatahu." Dan hendaknya seseorang hamba memperhatikan pentingnya dan butuhnya dia kepada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita hidup, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, di zaman yang penuh dengan syubhat, di zaman yang penuh dengan syahwat, di zaman yang penuh dengan persaingan-persaingan dunia. Karena dunia dibuka dengan dengan lebar dan luas. Setiap hari kita akan melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Mulai dari mobilnya, mulai mungkin saking saking orang butuh validasi dari manusia, saldo di ATM-nya pun dinampakkan sama manusia yang lainnya. Mau nggak mau itu akan terlihat dari kita. Mau nggak mau ya, itu akan terlihat semua di mata kita. Apalagi dalam kondisi bisnis kita lagi bermasalah, ya barang nggak laku-laku, sementara tagihan itu sudah dekat harus bayar. Dalam kondisi kita dalam keadaan terjepit, dalam kondisi kita butuh sekali, kita lihat orang pamer hartanya. Mau nggak mau kepengaruh nggak ke hati kita? Pengaruh nggak? Kepengaruh ke hati kita. Sesuatu yang di awalnya itu hal yang nggak penting buat kita, tapi ketika dalam kondisi seperti saya sebutkan tadi, itu akan menjadi penting untuk kita. Kegoncangan hati. Tidak ada stabilan kejiwaannya kita. Maka disinilah kita butuh ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalanmu yang lurus ya Allah. Jalan yang kau cintai, jalan yang kau ridhai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, alladzi madmunuhu ma'rifatul haqq. Dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, di dalamnya berisi ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Allah di sini, teman-teman para hadirin dan hadirat, menyebutkan sirat.
Sirat itu artinya adalah satu. Ya, Allah tidak menyebutkan turuk yang artinya jalan yang banyak. Tapi Allah menyebutkan satu. Maksudnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, rela atau tidak rela. Ya, jalan menuju kepada Allah cuma satu. Seseorang tidak bisa menganalogikan jalan menuju kepada Allah seperti orang berjalan dari Jakarta ke Surabaya. Kalau kita mau ke Surabaya, kita bisa naik mobil, kita bisa naik bis, kita bisa naik pesawat, kita bisa naik kapal laut, bisa lewat jalur utara, bisa lewat jalur yang lainnya. Selama tujuannya dia ke Surabaya, dia akan sampai ke Surabaya. Dari jalan mana saja dia datang. Nah begitu juga jalan menuju kepada Allah. Oh tidak. Anda tidak bisa menganalogikan jalan menuju kepada Allah seperti perjalanan Anda ke Surabaya. Jalan menuju kepada Allah cuma satu. Ketika Anda menyimpang sedikit saja dari jalan Allah di awal, dan ujung-ujungnya itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, khattalana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khattan biyadi, thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menarik sebuah garis lurus kepada kami, yaitu garis yang satu. Kemudian Nabi menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Jalan Allah itu satu. Dan jangan kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak tersebut. Dan ketika kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak tersebut, akan memalingkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ujung-ujungnya adalah syaitan, namun yang berdiri di pinggir jalan, bisa dia penghafal Al-Quran. Bisa dia penghafal hadis. Bisa dia orang yang punya akhlak yang baik. Punya jasa yang besar kepada Islam. Kepada umat Islam. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya dia mengajak manusia kepada syaitan. Sehingga jangan tertipu. Dengan penampilannya. Jangan tertipu dengan hafalan Qur'annya. Jangan tertipu dengan waroknya. Jangan tertipu dengan suhudnya. Ketika dia punya akidah yang menyimpang. Itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Ibu Nabi Duat. Ya, pelajaran manhaj perlu ditegaskan kadang-kadang harus. Ya, jangan pengajiannya melo-melo terus, harus ada manhaj. Supaya kita faham apa itu manhaj salafiyah. Tapi perlu untuk ketahui, Ibu Nabi Duat, Ibu Nabi Duat lawannya Imam Ahmad. Imam Ahmad lawannya. Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Dalam kondisi lawannya Imam Ahmad rahimahullah, namun 4 khalifah pada waktu itu, 3 atau 4, mendukung Ibnu Abi Duat dan memenjarakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini cerita sudah cukup sering antum dengarkan. Cuman yang pernah nggak antum bertanya, kok bisa ya orang-orang bisa tertipu dengan Ibnu Abi Duat ini? Kok bisa? Kalau misalnya Ibnu Abi Duat berhadapan dengan kita, mungkin wajar dong orang pakai Ibnu Abi Duat. Ini Imam Ahmad masalahnya. Dan ulama-ulama yang lain, apa yang dimiliki oleh Ibnu Abi Duat ini? Dia ini sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Karena memang dia ini punya uang yang banyak. Apa saja hajat yang dibutuhkan oleh muslimin itu diberikan. Nggak takut-takut dia untuk mengeluarkan hartanya untuk hajat muslimin. Ini Ibnu Duat. Silakan membaca sirah kehidupannya dia. Sangat dermawan. Dan yang kedua, kalau dia berbicara itu santun, kalimatnya terukur, rapi, cantik, bagus. Terkesima dengan hebatnya dalam dia beretorika. Dan dia tuh qadhi pada waktu hakimnya negara.
Ketika usai semua masalah fitnah khalqul Quran pada waktu itu, Imam Ahmad dilepaskan dari penjara. Imam Ahmad berkata, saya maafkan semua orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Walaupun algojo yang mencambuk Imam Ahmad, yang kalau seandainya cambuk itu dicambuk gajah, tersungkur gajah, beliau maafkan. Kecuali Ibnu Abi Duat. Semoga Allah memenuhi kuburnya dengan api, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Gak dimaafkan oleh Imam Ahmad. Padahal akhlaknya bagus, dermawan, ya, suka membantu muslimin. Ya, tetapi ketika punya akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, berkeyakinan yang menyelisih daripada sesuatu disepakati oleh para salaf, demikian tegasnya para imam kita terdahulu. Nggak mencele-mencele mereka dalam perkara akidah. Karena kalau kita bercerita tentang kebaikan para hadirin dan hadirat, Abu Lahab juga punya kebaikan. Abu Lahab punya kebaikan, cerita kebaikan, Fir'aun juga punya kebaikan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Lahab, Allah nggak menyebutkan tentang kebaikan Abu Lahab, langsung dicela oleh Allah Abu Lahab tersebut. Karena bukan metode Ahlus Sunnah. Ketika dia mengkritik atau mentahdir seseorang, harus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu bukan metode Ahlus Sunnah. Itu metode orang-orang yang datang belakangan ini. Kalau kita mengukur ada baiknya, Ibnu Abi Duat kan ada baiknya ya. Imam Ahmad mungkin akan memaafkan, dia kan baik juga. Tapi Imam Ahmad tidak. Semoga Allah penuhkan kuburnya dengan api. Ya, ini makna yang saya sebutkan tadi. Jalannya Allah adalah jalan yang satu. Jalan Allah tidak berbilang. Dan ujung daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ujungnya adalah syaitan. Namun yang berdiri adalah orang-orang yang loro, orang-orang yang zuhud, tapi punya akidah yang menyimpang. Kasus yang kedua. Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Antum tahu nggak siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa namanya? Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dia ini dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran. Luar biasa. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang mana wanita ini meminta kepadanya mahar, ya, nyawanya Ali radhiyallahu anhu, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maharnya nyawanya Ali, lehernya Ali, maharnya. Nah, akhirnya si Abdurrahman bin Muljam ini, teman-teman semuanya, dia menaruh racun berhari-hari di pedang yang akan, di pisau yang akan dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah ditaruh racun berhari-hari, ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, hendak pergi ke masjid pada waktu itu, dibunuh. Dan sebelum dibunuh, Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, apa salah saya? Kenapa kamu bunuh saya? Biasanya kan orang ketika dia emosi, kemudian tiba-tiba emosinya menurun kan jadi nyesal kan, bunuh dan sebagainya. Dia tidak. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia melantunkan ayat Al-Quran. Selesai bunuh, lantunkan ayat Quran. Ayat yang dibaca yang artinya ada di antara manusia-manusia yang mereka menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, kalau seandainya saya sembuh dan sehat, saya akan membuat perhitungan dengan dia. Tapi kalau seandainya saya meninggal, maka hukumlah laki-laki ini. Bagaimana cara dia dihukum? Ketika dia dihukum, teman-teman semuanya, itu tangannya dipotong, kakinya dipotong, dia tidak bergeming sama sekali. Gak teriak, nyesal, nangis, enggak. Ketika matanya ditusuk juga dia tidak bergeming sama sekali. Namun ketika lidahnya mau dipotong, disitulah dia berteriak. Kenapa? Dia takut gak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut khawatir tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia mati. Pada dia penghafal Quran, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia punya penyimpangan seperti ini? Karena rusaknya akidahnya. Makanya saya sebutkan tadi, jangan tertipu
dengan penampilan agama seseorang, dengan kopiahnya, dengan jubahnya, dengan retorikanya, dengan hafalan Qur'annya, dengan hafalan hadisnya. Sementara dia punya akidah yang rusak, akidah yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan Nabi SAW telah memberikan patron kepada kita. Belum menarik sebuah garis yang lurus. Dan belum meminta kepada kita untuk mengikuti jalannya ini. Dan itu pula yang kita baca dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Berarti di sini kita harus mengenal apa jalan yang lurus tersebut. Apa jalan yang lurus tersebut? Ya, tidak ada keraguan. Jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, wa qasdu wa iradatuhu wal amalu bihi. Maksudnya dan keinginan kita adalah untuk mengenal kebenaran tersebut dan kita mengamalkan kebenaran yang kita ketahui tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, karena waktu kita sudah mau selesai, wa thabatu alaih. Setelah kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu harus kita pegang. Kebenaran itu harus kita gigit dengan gigi geraham kita. Dan kita harus menjauhi hal-hal yang akan mengurangi keistiqomahan kita di atas jalan tersebut. Itu wasiat Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Rasulullah menggambarkan orang-orang yang hidup setelahku, mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Muncul kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Dan semuanya mereka menisbatkan diri kepada Islam. Semuanya menisbatkan diri kepada Rasul. Apa solusi yang Rasulullah berikan kepada kita? Apakah solusinya yang diberikan oleh Nabi, ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya? Ya, semua orang kan punya dalil. Semua orang kan punya rujukan. Jangan saling menyalahkan. Jangan hanya menganggap diri kamu saja benar. Tidak. Bukan itu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan, Nabi yang memiliki atau Nabi yang punya rasa sayang kepada kita melebihi daripada ibu dan ayah kita sayangnya kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita ketika terjadi perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian di atas sunnah. Dan berpegang teguhlah kalian di atas sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jadi ketika terjadi perselisihan-perselisihan tersebut, ketika kelompok-kelompok yang banyak tadi, dan semua menisbatkan kepada Islam, berdoa sama Allah, minta sama Allah, pelajari mana di antara semua jalan ini yang mencocoki jalannya Nabi SAW. Mana di antara jalan itu semuanya yang mencocoki jalan para sahabat Nabi SAW. Ini thabat ke atas kebenaran tadi. Apakah Nabi berhenti di situ? Nabi nggak berhenti di situ. Iya, karena konsekuensi seseorang berpegang teguh di atas sunnah, konsekuensi seseorang berpegang teguh di atas kebenaran, dia harus menjauhi jalan-jalan yang akan mengaburkan kebenaran itu sendiri. Makanya Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru. Hati-hati kamu dengan jalan-jalan yang jalan itu menyimpang dari jalannya Rasul. Menyimpang dari jalannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi para hadirin dan hadirat, kita jangan sok lebih bijak ya. Kita jangan sok lebih ingin menyatukan umat dibandingkan Nabi SAW. Bagaimana bentuknya? Udah deh, nggak usah bahas bidah-bidah, nggak usah. Ya nggak usah bahas syirik-syirik, nggak usah bahas tentang penyimpangan-penyimpangan. Ya, ini takut nanti dianggap dakwah kita nggak sejuk. Subhanallah. Sebijak apa sih kamu dengan Nabi SAW? Sayang apa antara kita dengan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya? Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu ada doa yang dijabai oleh Allah.
Dan Nabi mengakhirkan doa beliau khusus kepada umatnya, untuk umatnya. Karena sayang beliau kepada umatnya beliau. Dan bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya beliau, beliau ingatkan, hati-hati kalian daripada jalan menyimpang. Hati-hati kalian daripada kebidahan. Hati-hati kalian dari jalan yang menyelisih daripada jalannya Rasul. Itu sebagai bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Dan beliau adalah manusia dai yang paling bijak dalam dakwahnya. Ya, dan kebijakan dimiliki oleh Rasulullah tidak menghalangi beliau untuk mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam agama. Ya, dan juga Al-Fatihah yang kita baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Fatihah, Allah meminta kepada kita ikuti jalan yang lurus kan? Betul enggak? Apakah berhenti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim? Berhenti? Enggak. Tapi juga kita meminta kepada Allah dijauhi dari jalan orang-orang yang menyimpang. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan jalan orang-orang yang disesati oleh Allah. Ini konsep Quran. Jadi Allah tidak hanya meminta kepada kita berdoa kepadanya kasih jalan yang lurus. Bentuk konsekuensi engkau meminta jalan yang lurus, kau harus tahu juga mana jalan yang menyimpang tersebut. Supaya engkau bisa istiqomah di jalan yang lurus. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hampir runtuh pilar Islam seseorang di mana dia hidup di zaman keislaman, dia nggak tahu perkara-perkara jahiliyah. Udah deh, saya nggak mau tahu deh, yang penting saya sunnah-sunnah aja, mana yang diajarkan oleh Nabi. Ada pun masalah-masalah menyimpang begini, udah saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu urusan-urusan seperti itu. Itu urusannya dia. Oh, nggak bisa. Ketika Anda mengikuti jalannya Rasul, maka konsekuensinya Anda harus mengingatkan manusia, ya, jalan orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasul tersebut. Ini konsekuensi dalam agama. Ya, hadis yang saya baca tadi, hadis yang begitu jelas, begitu gamblang. Ketika Nabi memperingatkan kita daripada jalan yang dari jalannya yang lurus, Nabi juga ingatkan kita untuk berhati-hati dari jalan yang menyimpang tadi. Itulah konsekuensi dan makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Yang mana sirat, ya, dia adalah merupakan jalan yang satu yang kita harus kokoh di situ. Wa da'watu ilaih. Ya, dan kita berdakwah kepada manusia kepada kalimat, kepada jalan yang lurus tadi. Ya, kita mengajak manusia kepada jalan Allah. Kita tidak mengajak manusia kepada diri kita. Kita tidak mengajak manusia kepada kelompoknya kita. Kita mengajak manusia kepada Allah. Iya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dalam kitab Tauhid, beliau menerangkan dan menjelaskan. Hati-hati. Ada orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada tauhid secara lafaz. Pembahasannya tauhid, akidah, ini jalannya Ahlussunnah. Tapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sementara dalam hatinya dia mengajak manusia kepada dirinya. Ya, dan itu banyak bentuknya. Betul pengajiannya tauhid, pengajiannya akidah, pengajiannya usul salasa. Tapi dia nggak mau kalau orang ngaji kalau nggak ngaji sama dia. Nggak mau dia kalau orang ngaji selain daripada dia. Dia marah kalau seandainya ada masalah nggak tanya sama dia. Dia nggak rela kalau seandainya orang-orang yang ngaji sama dia nggak mengambil pendapatnya. Nah, orang-orang seperti ini bisa kena siapa saja para hadirin, kena saya atau siapa saja bisa kena. Makanya saya memberikan catatan penting. Jangan sampai orang-orang yang dohirnya dia mengajak manusia kepada tauhid, tapi sebenarnya hatinya dia mengajak manusia kepada dohir apa batinnya dia mengajak manusia kepada dirinya. Itu bentuk-bentuknya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan juga pernah ditanya sebuah soal, ya Syekh, banyak orang-orang yang mereka menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada akidah, tapi mereka berpecah belah. Kata Syekh, mereka nggak menyuruh manusia kepada tauhid, nggak. Loh gimana maksudnya menyuruhnya kan kalau baca usul salasah tauhid kan? Baca kitab tauhid, betul nggak? Betul, dohirnya tauhid maksud Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi hatinya dia mengajak manusia kepada dirinya. Nah, disinilah kita harus melepaskan semua pakaian kita. Melepaskan semua kepentingan kita. Melepaskan apapun simbol-simbolnya kita. Dalam kita berdakwah. Tujuan kita berdakwah adalah hanya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan kepada yang lainnya. Dan ini sesuatu yang paling berat teman-teman semuanya. Para sahabat Rasulullah SAW diceritakan oleh Abdullah bin Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku bertemu dengan 30 para sahabat dan semuanya mereka takut dengan kenifakan tadi. Kemudian saya baca, dan juga wasabru ala adal mad'u ilaih. Kita bersabar ketika kita mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada siratal mustaqim tadi, kita akan ada gangguan, kita akan ada celaan, kita akan ada cacian. Kita akan dianggap cumut, kita dianggap sebagai pemecah belah umat atau lain sebagainya. Dari tuduhan-tuduhan yang dituduh oleh manusia. Ya, maka teman-teman semua kita bersabar. Apa isyaratnya di sini? Ucapan Ibnu Qayyim. Jadi begini. Kalau seandainya ngajinya kita nih, kita ngaji, pembahasannya apa? Berbakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Kira-kira dicela nggak sama manusia? Hah? Perbanyak sholat malam, jaga lisan. Dicela nggak sama manusia? Nggak akan dicela sama manusia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sebelum turun wahyu kepada beliau, ya, beliau mengajak manusia ya untuk kehidupan sehari-hari. Beliau belum mengingkari kesyirikan, belum mengkritik ya penyembah-penyembah berhala, belum. Ya sampai-sampai mereka mengatakan apa yang disuruh oleh Muhammad sama seperti yang kami serukan, gak ada bedanya. Apa itu? Kemanusiaan, berbuat baik, akhlak yang mulia, dan lain sebagainya. Tidak ada beda dakwah yang disuruh oleh Muhammad seperti apa kami seru, kata Bulab CS. Iya, sampai-sampai apapun yang disampaikan oleh Nabi akan dipercaya oleh mereka. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasul, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, mulai mengingkari kesyirikan, mulai mengingkari khurafat, mulai mengingkari takhayul-takhayul yang diyakini oleh musyrikin, mulai mengkritik orang-orang musyrikin dengan segala bentuk kesesatannya. Di situ baru Rasulullah dianggap sebagai pemecah belah. Ujungnya beliau diusir dari kota Mekah. Yang sebelumnya Nabi itu semua masalah itu kembali kepada Rasul. Makanya Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain, kenapa mereka selalu berkata, ketika kita berdakwah kita mesti bersabar dari dakwah yang akan kita dapat efek dari manusia tadi. Karena apa? Karena kita harus meluruskan keyakinannya, kita harus mengkritik perbuatan sesatnya. Iya, kita harus meluruskan penyimpangannya. Mau gak mau apa? Manusia akan benci. Betul tidak? Jadi kalau mau selamat ya seperti tadi. Ya selamat di dunia, tapi belum tentu selamat di akhirat. Paham gak maksud saya? Jelas ya? Jadi kita bukan ingin mencari keselamatan dari manusia. Kita tidak ingin terwarnai daripada dakwah kita. Tapi dakwah Ahlussunnah itu harus mewarnai. Ya, dengan apa yang ada di dalamnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita harus berhati-hati. Fitnah yang didapatkan oleh seseorang itu bukan hanya fitnah berupa syubhat, bukan hanya fitnah syahwat, bukan hanya fitnah harta, bukan hanya fitnah kedudukan. Fitnah orang-orang yang mencintai kita, ini lebih dahsyat fitnahnya. Bahaya ini. Fitnah orang-orang yang mencintai kita, orang circle-nya kita, orang-orang yang dekat dengan kita itu terkadang bisa menjadi fitnah untuk kita. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang yang beriman, sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian itu bisa menjadi musuh untuk kalian. Hati-hati kamu dari mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, musuh itu dibagi menjadi dua. Ada musuh yang disertai dengan kecintaan, ada musuh yang disertai dengan kebencian. Dan musuh yang disertai dengan kecintaan itu lebih dahsyat fitnahnya daripada musuh yang disertai dengan kebencian. Karena musuh yang disertai dengan kecintaan itu ada di sekitaran kita. Dia akan bersama kita. Dia akan mendukung kita. Dia akan membawa wajah yang wajah ridho dengan perbuatan kita. Sehingga sulit bagi kita untuk menolak apa yang dia inginkan.
itu menjadi fitnah besar. Dan sejarah di dunia ini telah terbukti orang-orang yang sebenarnya dia tegak, dia sebenarnya faham dengan kebenaran, tapi dia jatuh ke dalam kekufuran karena followers yang ada di sekitarannya. Di antaranya siapa? Herakl. Diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ketika Herakl bertemu dengan Abu Sufyan dan kemudian dia bertanya, singkat cerita bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata, kalau Muhammad ada di depanku akan kucuci kakinya. Betul-betul sebagai Rasulnya Allah. Kemudian disampaikan kepada para pembesarnya, teman-temannya, orang-orang yang mengagumkan dia, orang-orang yang mencintainya. Ketika ditawarkan, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang mau menerima ajakan Islam. Akhirnya enggak enak dengan orang-orang yang dia cintai tadi. Dia turutilah apa keinginannya mereka, padahal dia tahu kebenaran itu ada pada Rasulullah SAW, dan kemudian laki-laki dimati dalam kekufuran dan kekal di neraka selama-lamanya. Jadi hati-hati. Yang perlu kita khawatirkan bukan musuh kita dari syaitan dan bala tentaranya, tapi yang kita khawatirkan juga apa? Orang-orang yang mencintai kita itu kita akan terseret dan kita akan mengikuti semua pola dan keinginannya. Harus berhati-hati. Makanya Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam sebuah kisah pernah beliau diikuti oleh seseorang. Kemudian beliau tanya, kenapa kamu ikuti saya? Ada apa? Ikutin, kawal lah seperti itu. Kenapa? Ada apa kamu ikut saya? Enggak, saya ingin ikut saja. Kata Ibnu Mas'ud, hati-hati kamu dengan fitnah tabi dan fitnah matbu. Saya bisa terfitnah kamu ikut-ikut saya. Bisa terfitnah saya. Dan kamu juga bisa terfitnah dengan saya. Ya, paham maksudnya? Nah, kalau seandainya seorang Abdullah bin Mas'ud, orang laki-laki yang sudah dijamin masuk surga, yang kata Nabi, kalau kamu ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana turunnya, dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau, para hadirin dan hadirat, khawatir. Yang hati sesucinya bisa khawatir. Apalagi hati-hati dengan kita. Maka dengan kondisi seperti ini, kita begitu banyak fitnah yang ada di sekitaran kita, maka jadikanlah sholat sebagai solusi dalam hidup kita. Di dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian saya baca sedikit lagi. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fabistikmali hadil maratib al-khams yastakmilul abdul hidayata wa man naqasa minha naqasa min hidayatihi. Nah, ketika seseorang itu menyempurnakan 4-5 hal tadi, apa itu? Mengenal kebenaran, tujuannya adalah kebenaran, yang diinginkan adalah kebenaran, yang kedua beramal, yang ketiga sabat di atas kebenaran, yang ketiga mengajak manusia kepada kebenaran tersebut, dan yang kelima bersabar dari gangguan manusia. Ketika dia mengajak manusia kepada kebenaran, maka sempurnalah hidayah seseorang tersebut. Nah, ketika yang 5 hal tadi berkurang, maka berkurang pula hidayahnya. Ya, ilmunya kurang, sabarnya juga enggak ada, begitu juga nggak kokoh berpegang di atas kebenaran, maka berkurang pula sejauh mana dia melepaskan 5 perkara yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, dan setelahnya Ibnu Qayyim membahas rincian-rincian dari hidayah. Ya, hidayah memahami Islam secara sempurna. Ya, hidayah di mana kita menyelisihi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diberikan hidayah menyempurnakan apa yang ada, apa yang kurang dari hidayah tersebut. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan. Di sini ada soal yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca, nanti kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya akhirkan di waktu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang menasihati para orang tua, khususnya sudah berusia senja, untuk ikhlas ridho kepada anak cucunya meskipun mereka tidak taat kepada Allah, seperti tidak sholat, tidak menutup aurat, demi menjaga ketenangan hatinya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Saya baca ulang. Ada seseorang yang menasihati para orang tua, khususnya yang sudah berusia senja, untuk ikhlas ridho kepada anak cucunya meskipun mereka tidak taat kepada Allah, seperti tidak sholat, tidak menutup aurat, dan menjaga ketenangan hatinya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz?
Tapi para hadirin dan hadirat yang perlu kita ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang lisannya adalah lisan yang paling baik, metode beliau metode yang paling sempurna, akhlak beliau adalah puncak daripada akhlak. Allah tetap mengatakan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya sekedar penyampai. Ya, beliau hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, beliau tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Makanya Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, Allah lah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi dari kaidah ini, teman-teman semuanya, tugas kita hanya menyampaikan saja. Dengan cara yang paling terbaik, dengan cara yang paling santun, dengan cara yang paling bagus, kita mencari momen yang tepat. Ketika manusia tidak mau menerima, ketika manusia tetap menolak apa yang kita sampaikan, kita nggak lebih baik lisannya dibandingkan Rasul. Kita akhlak kita nggak sebaik daripada akhlaknya Rasul. Ya, demikian juga kita nggak lebih hebat kesabaran kita dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah 900 tahun lamanya. Bahkan anak beliau sendiri saja tidak masuk ke agamanya beliau. Ini menunjukkan apa? Manusia punya keterbatasan. Tugas kita ngajak sambil kita doakan. Tidak lebih dari itu. Jelas ya? Baik. Kemudian, apakah ada keutamaan datang ke majelis ilmu, Ustaz? Apakah dengan duduk di majelis ilmu dosa-dosa kita digugurkan? Banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW keutamaan menuntut ilmu agama. Ya, kalau seandainya ya nama antum, nama produk antum mau disebut oleh seorang tokoh yang punya followersnya ratusan juta, antum harus bayar berapa? Berapa harus bayar? Masuk di statusnya dia, di Instagramnya dia atau apanya dia lah. Ya, historinya dia yang mungkin hanya 24 jam, itu bayarnya berapa? Hah? Mungkin gak bayarnya 200 ribu? Gak mungkin kan? Mungkin puluhan juta atau mungkin ratusan juta yang harus kita bayar. Hanya sekedar nama kita lewat. Produk kita lewat di Instagramnya, kita siap untuk mengeluarkan ratusan juta. Tapi kenapa kita gak punya semangat, gak punya keinginan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis para malaikat. Dan itu adalah hadiah bagi para penuntut ilmu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tajma' qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Kama qala Nabi SAW. Tidaklah dari satu kaum yang mereka duduk di rumah Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, kecuali Allah turunkan kepadanya malaikat. Allah akan naungi majelis tersebut dengan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin dan hadirat, akan menyebut nama-nama mereka di majelisnya Allah. Itu semua majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, dia akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Apakah pematerinya ada di YouTube atau nggak ada di YouTube? Apakah pematerinya followers di YouTube-nya jutaan atau nggak ada followers sama sekali? Ya, apakah ya pengajiannya itu banyak jumlahnya atau tidak banyak jumlahnya? Ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan disebutkan oleh Nabi selama diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ikan-ikan di lautan. Berapa jumlah ikan di lautan? Gak terhitung jumlahnya. Kata Rasulullah SAW, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mereka duduk dan hadir di majelis ilmu. Ini kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Jangan kita sia-siakan keutamaan tersebut. Jelas ya? Adapun pengampunan dosa, dosa-dosa kecil mungkin diampuni oleh Allah. Adapun dosa-dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha, dan justru dengan hadirnya kita di majelis ilmu akan memudahkan untuk kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau terkadang saya punya perasaan takut diuji oleh Allah
dengan ujian yang berat, takut tidak bisa bersyukur dan bersabar. Apakah ini termasuk seperti orang yang tidak beriman? Taib, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Semua perbuatan Allah itulah baik. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada kekurangan, enggak ada dari sisi manapun. Taib, apakah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sholat, mewajibkan kita berpuasa? Ataukah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita zina, mengharamkan kita khamar, mengharamkan kepada kita riba? Itu semuanya kebaikan untuk kita dan hikmah yang besar untuk kita semuanya. Dan itu semuanya datang dari Allah. Nah demikian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah menguji kita sakit, menguji kita hilang orang yang kita cintai, ya ditarik oleh Allah harta yang kita miliki, itu semua datang dari mana? Dari Allah. Orang yang beriman ketika dia menerima tentang kewajiban sholat tadi, menerima dengan lapang, karena itu datang dari Allah. Nah sekarang ujian kita sakit dari Allah juga. Maka kita juga harus menerima seperti apa yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Dan ini dua hal yang tidak berbeda. Bisa difahami? Dan yang kedua, telah datang kepada kita informasi dari Allah dan Rasulnya. Allah tidak akan membebani seseorang di luar daripada batas kemampuannya. Jadi nggak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita yang tidak sanggup kita pikul. Nggak mungkin. Tapi sana Ustaz saya berat sekali ujian, saya berat sekali ujian, saya nggak sanggup saya pikul. Sebenarnya bukan ujian kamu yang berat bapak dan ibu, bukan. Tapi hati kamu yang lemah, yang tidak terisi dengan kebaikan, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah, inilah yang membuat ujian itu terasa berat untuk kita. Logikanya begini. Dalam masalah syariat, sholat, puasa, berat nggak kira-kira? Nggak berat kan? Anak kecil nggak ada sejarah, anak kecil umur 7 tahun puasa mati, nggak ada. Padahal itu belum ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa, mampu untuk dia berpuasa, apalagi orang sudah dewasa. Kan begitu? Nah sekarang ada orang tidur di masjid, kemudian dikumandangkan azan untuk sholat. Mana yang lebih jauh dia berjalan? Dia turun ke bawah, kemudian naik ke atas untuk sholat, atau dia pergi ke sana, mungkin ke pojok jalan sana supaya bisa menghindar dari masjid. Mana yang lebih berat dari sisi fisiknya? Lebih berat lari kan? Daripada dia ke masjid cuma berapa langkah, kemudian duduk di masjid, sholat, Allahu Akbar. Nggak ada berat. Tapi kenapa dia harus lari ke sana? Bukan karena kekuatan, dia punya kekuatan fisik. Tapi hatinya yang kotor, yang banyak dosa, yang banyak maksiat. Sehingga ketika hatinya banyak maksiat, tidak sanggup untuk dia mengangkat tangannya Allahu Akbar. Demikian juga orang-orang yang mereka diuji dan dicoba oleh Allah. Yang kemudian dia tidak sanggup menahan ujian tadi. Bukan ujiannya yang besar. Tapi apa? Hati kita yang kotor. Hati kita yang tidak bersih. Sehingga kita melihat itu sesuatu yang berat dalam hidup kita. Makanya hadirnya kita di pengajian. Manfaat yang kita rasakan bukan hanya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tapi manfaat yang kita dapatkan adalah kita menanamkan keteguhan hati, kekuatan iman. Kita pupuk, kita pupuk, kita pupuk. Ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sebesar apapun ujian, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Saya sudah 50 tahun hidup di dunia dalam keadaan sehat. Saya bisa kemana saja, saya bisa makan apa saja. Ternyata hari ini sudah saya periksa, saya kena kanker stadium 4 misalnya. 50 tahun saya sudah sehat. Ya, mungkin ini peringatan Allah supaya saya lebih fokus dengan akhirat saya, supaya saya lebih fokus dengan ketaatan saya, supaya saya bisa bertobat kepada Allah. Kebaikan atau kejelekan? Kebaikan. Ya, itu semuanya akan bisa kita hadapi sebelum ujian itu datang. Kita memupuk diri kita ya dengan iman, pengajian dan seterusnya. Ya, satu kisah yang cukup populer dengannya mungkin kita tutup kajian di siang hari ini kalau memang tidak ada pertanyaan. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu, dia punya seorang anak bayi, kemudian anaknya itu meninggal.
Ketika suaminya pulang, wahai istriku, bagaimana kondisi anak kita? Beliau berkata, anak kita dalam sebaik-baik keadaan. Padahal anaknya meninggal. Ya, dia layani suaminya, diranjang, dia berikan suaminya makanan. Selesai suaminya kenyang perutnya dan juga syahwatnya sudah terpenuhi, dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana menurut engkau kalau seandainya kita dititipi sesuatu dan kemudian titipan itu diambil kembali dari kita? Apakah engkau rela dan ridho? Itu tentunya kita rela dan ridho. Kemudian kata beliau, ya, Allah telah memberikan kepada kita titipan. Dan hari ini titipan Allah ambil kembali. Kalau dari manusia kita ridho, ya, mengembalikan apa yang dia titip kepada kita, tentunya seharusnya titipan Allah dan kemudian diambil oleh Allah harus membuat kita lebih ridho. Bisa difahami ya? Dan itu semuanya nggak perlu kita khawatir. Yang perlu kita khawatirkan, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, persiapan yang kita persiapkan untuk menuju kepada ujian tadi. Ada satu hal yang perlu kita khawatirkan sebagaimana doa Nabi SAW, ya Allah, jangan kau berikan ujian kepada agama. Itu yang Nabi minta perlindungan sama Allah. Adapun dunia sakit dan lain sebagainya, orang kafir juga sakit dia bisa sabar. Orang kafir juga ada yang bangkrut, biasanya dia bisa sabar. Tapi yang Nabi khawatir adalah ya ujian yang itu kembali kepada dunia, kepada agama seseorang. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada sesuatu yang lainnya? Tapi kalau tidak ada, mungkin saya tutup pengajian nggak ada ya. Tapi saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.